Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat bertemu dengan saya Wayan Nunaja pada channel YouTube Bidang Urah Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, dalam program Remog Rohani, saya telah mengundang kembali seorang narasumber, yaitu Bapak I Gusti Putu Suwana SAG MSI. Swastiastu, Ji. Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu, ya. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih, Ji. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan ingin berbincang-bincang tentang ilmu terkait keyakinan yang mengarah kepada ilmu pasti, gitu, ya. Nah, kalau ilmu pasti itu kan ada, ya, secara umum kita ketahui ada matematika itu, kan. Di sana kan ada bilangan genap, prima, ganjil. Nah, sekarang yang mengusus ke kesempatan ini terkait dengan dalam hidup beragama, kan, itu, ya. Satu bilangan ganjil itu, nah, seperti ada namanya Meru, tumpangnya itu ganjil. Kemudian pengucapan daripada mantra japa itu juga jumlahnya ganjil. Kemudian total daripada urip pengedar buana itu juga ganjil. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menanyakan keganjilan, jumlah angka keganjilan itu apa sih? Di mana sih, apa yang menyebabkan umat dalam ajaran agama Hindu nilai jumlah ganjil itu yang sangat diyakini, gitu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan aja. Baik, kalau kita lihat angka ganjil dalam Hindu itu memang digunakan di berbagai situasi, kondisi, bahkan dalam kehidupan itu sendiri. Kita lihat pertama bahwa agama itu memiliki beberapa konsep yang bukan beberapa konsep, hampir semua konsep dari agama Hindu itu adalah ganjil. Salah satu konsepnya itu misalnya adalah ada yang disebut dengan trikono. Itu ada segitiga. Trikono itu segitiga berdiri. Segitiga ngada gitu misalnya. Segitiga nyungsang. Segitiga nyungsang. Jadi dalam segitiga nyungsang itu ada konsep yang namanya Utpeti Stiti Pralina. Utpeti itu lahir. Lahir itu dari mana? Lahir itu dari bawah. Kemudian Stiti itu hidup. Hidup itu di mana? Hidup itu pasti mencari sesuatu yang baik untuk kehidupan, itu pasti naik, berkembang. Hidup itu kalau tidak berkembang, itu tidak akan hidup. Nah, jadi berkembang naik ke kanan. Kemudian setelah mencapai puncaknya, berarti dia itu akan melepaskan segala sesuatu yang dicapainya pada saat itu. Pasti ketika melepaskan sesuatu itu, kita akan berjalan ke kiri, melakukan hal itu. Arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke kiri. Jadi itu sudah terlepas semua. Misalnya ketika kita dalam umat Hindu, untuk mencapai puncak kehidupan kita dalam agama Hindu itu, ya kita biasanya menjadi seorang wanaprastha, atau sering disebut dengan sulingge. Nah, ketika kita sudah mencapai tahapan itu, puncaknya itu, kita disebut dengan wanaprastin. Jadi kita itu akan melepaskan segalanya yang mengikat dalam kehidupan keduniawiannya itu. Berarti kita itu ketika melepaskan itu, kita itu berusaha membalikkan sesuatu yang kita dapatkan yang dulu itu. Melepaskan artinya itu mengembalikan. Jadi mengembalikan itu, kata kembali pasti ke kiri. Mengembalikan, sama halnya ketika kita melepas mur pada baut. Kalau ingin melepaskan itu pasti kita putarannya ke kiri, kayak gitu. Ke kiri. Nah, setelah sampai pada puncak pelepasannya itu, maka dia itu akan kembali ke asalnya. Sehingga dalam segitiga nyungsang itu, dia itu akan turun kembali ke bawah. Nah, inilah konsep trikono yang kita miliki. Dan selain itu juga, itu kan salah satunya nilai yang lain. Yang kita dalam hal ini
konsep ajaran agama Hindu juga 3. Ada yang dimaksud dengan tri kerangka. Tri kerangka agama Hindu, Tattwa, Susila, Acara. Dari masing-masing itu juga ada ganjil-ganjilnya. Ya benar. Demikian. Nah kemudian bagaimana pengejawantahan daripada tri kerangka itu? Pasti juga diajawantahkan dengan Tri Hita Karana. Jadi ada pariangan, pawongan, dan palemahan. Nah dalam hal ini ketiganya ini harus diseimbangkan. Salah satu contoh, kenapa harus diseimbangkan? Ketika tri kerangka ini, Tattwa, Susila, Acara ini, hanya unggul satu, dia itu tidak akan bisa seimbang. Karena ketika misalnya kita unggul dengan Tattwa, tahu Tattwa, filsafat dan sebagainya dengan sastranya, tapi kita tidak memiliki perilaku, tingkah laku seperti yang dikatakan sastra itu. Nah, ketika kita memiliki sastra itu, maka kita tidak tahu bentuknya harus seperti apa. Jadi itulah acaranya. Jadi acaranya itu sebagai bentuk. Ya, demikian silahkan. Nah, sekarang yang menjadi intinya kenapa ganjil? Kenapa itu yang sering kita angka ganjil yang kita dalam konsep genap itu tidak akan pernah bertemu ujungnya, sehingga disebut dengan ruwo bineda. Pasti ada itu kalau konsep 2 ini pasti ada salah dan ada yang benar. Benar. Yang benar ya benar saja menurutnya, yang salah ya salah aja menurut yang benar ini. Tidak akan pernah bertemu. Jadi untuk menyeimbangkan itu, maka perlulah lagi satu yang namanya penyeimbang ini, sehingga berada di tengah-tengah. Nah inilah sebenarnya yang dimaksudkan dalam konteks pembicaraan kita ini, moderasi kita beragama, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kita berada di tengah-tengah. Dalam konteks 3 ini, ganjil ini di Bali ini, kalau ganjil biasanya kan dibilang aneh kan, memang aneh. Nah kalau sudah ada keanehan itu, itulah yang perlu kita seimbangkan supaya tidak terus menjadi sebuah keanehan. Dalam konsep kehidupan, dalam konsep kehidupan harus menjadi yang namanya tantangan, harus menjadi keunikan. Nah, ketika keanehan itu sudah berubah menjadi keunikan, maka inilah yang akan menjadi keseimbangan dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita lihat kan secara 3 itu ada secara umum ketahui secara hukum alam, lahir, hidup, dan mati. Itu kan udah tadi itu kan 3 juga kan. 3. Nah, contohnya contoh nyata sekarang ini, ketika kita di umat Hindu biasanya kan mesegah. Dalam mesegah itu ada yang namanya ben segahan, ben caru kayak gitu. Apa lauknya itu? Itu kan ada bawang, ada jahe, dan ada garam. Bawangnya ini apa? Bawangnya itu istilah penyegarnya. Kalau bahasa Bali tis. Kalau jahe itu panas. Kemudian disilah dengan garam supaya dia seimbang, maka garam ini yang disebut dengan dumolade gitu. Jadi seimbang, seperti seimbang. Tabuhan juga begitu, ada 3, tuak, arak, berem. Ada yang mentah, ada yang matang, ada yang masak. Masak tuh berem tuh masak. Benar. Kalau lebang itu yang di apa namanya diolah. Arak itu. Kemudian ada yang mentah itu telah tuaknya. Nah, seperti itu. Jadi ketiga-tiganya itu adalah gunanya apa? Untuk keseimbangan. Nah, seperti itu. Semua Ji. Nika Dumun, nanti mudah-mudahan pada lain waktu kita bisa berbincang kembali pada kesempatan yang baik ini. Kan kita membahas kenapa sih ganjil itu selalu dominan dalam konsep ajaran agama Hindu. Jumlah ganjil itu kan jadi ganjil itu intinya adalah seimbang. Mencari keseimbangan. Oke, Mak Sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan hasil pembahasan kami pada saat ini. Intinya untuk mencapai suatu keseimbangan dalam kehidupan ini, pasti nilai ganjil, jumlah ganjil itu yang akan bisa menuntun kita untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan ini.
Sebagai hari kata, saya menghadirkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.